cukup menarik juga. Selain ada beras, kemudian ada kerupuk udang, ada kerupuk mie rempah, bawang, dan yang tadi yang lebih hebat lagi, keluar produk baru, gulai bulu patin, bulpat. Nah, ini juga luar biasa gitu. Sementara orang berpikir, oh udah eksis di satu produk dulu, ini malah menambah produk. Nah, motivasinya apa sampai keluar ide produk yang baru itu? Sebetulnya potensi yang ada di diri kami itu banyak, kan. Kita punya produk unggulan itu Meski demikian, tidak semuanya beruntung menjalani masa purna bakti yang diidam-idamkan. Sebagian masih harus berjuang menafkahi diri dan keluarganya. Terlebih di masa pandemi. Hidup semakin terasa berat dan penuh tantangan. Namun ada beberapa sosok pensiunan yang mampu menghadapi tantangan tersebut, meski dalam berbagai keterbatasan. Merubah rintangan menjadi peluang untuk bertahan, bahkan berkembang. Berikut ini adalah beberapa sosok Great Heroes Telkom yang mampu menjadi inspirasi bagi banyak orang, yang dapat menjadi motivasi untuk tetap meniti hari-hari purna bakti dengan penuh makna dan tetap berarti. Tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi keluarganya, dan bahkan bagi banyak orang di sekitarnya. Dan Purna Bakti Pria Inspiratif Dapen Telkom tahun 2020 adalah Ahmad Susila, pengusaha UMKM pensiunan tahun 2016. Kehidupan di masa Purna Bakti terasa tidak mudah bagi sosok great hero yang satu ini. Kehilangan putri tercinta, kebutuhan dana yang tidak sedikit setiap bulannya untuk merawat putranya yang mengidap disabilitas. Jadi kami dengan kasih sayangnya dengan mengambil putri kami, tiba-tiba anak kami diambil. Saya melihat suami saya. Namun semua itu tidak menjadikannya patah semangat dan kalah menyerah. Ia mampu bangkit dengan semangat the power of kepepet. Ia merintis usaha menyambung hidup dari nol, benar-benar dari bawah. Hingga perlahan tapi pasti, ia berhasil memasarkan produk lebih luas lagi, dari kerupuk udang hingga olahan bawang, sampai akhirnya mampu menciptakan produk kerupuk mie rempah yang kini telah menembus jalur distribusi besar di kota Bandung, bahkan hingga luar provinsi. Sangat ulet, sangat menginspirasi. Itu yang saya tahu, dia bangkit terus saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sehat, salam bahagia untuk Indonesia cinta dimanapun berada, di belahan bumi manapun, dan termasuk di daerah Gede Bage Bandung. Tepatnya di satu rumah yang sangat asri, yang luas, yang di sini ada kolam, ada bunyi air yang sangat menyentuh lah di pagi hari ini di rumah seorang pensiunan yang sebetulnya tidak asing lagi buat saya secara pribadi karena salah satu sahabat saya juga. Siapa Gerangan sebetulnya udah pernah di-share keberadaan kisah inspiratifnya di YouTube terkait dengan bagaimana perjuangan membangun usaha kerupuk mie rempah beserta beberapa produk lainnya. Nah, Pak Ahmad Susila. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pensiun tapi masih awet muda. Nikmati aja, kan. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Masih PPKM sekarang? Ya, suasana masih, kan. Ya. Kondisi masih. Jadi mengendalikan diri supaya kalau nggak darurat jangan dulu keluar ya Pak ya? Siap Di rumah. Allah. Nah, Pak Ahmad Susila ini kalau cerita sedikit, pensiun tahun berapa Pak? Saya pensiun tahun 2016, Kang. Bulan Agustus tepatnya. Nah, berarti udah 5 tahun ya? Iya. 5 tahun jalan. Betul. Nah, dalam usia sekarang? Usia insya Allah nanti tanggal 23 Juli masuk ke 61 tahun, Kang. Bentar lagi ulang tahun ya? Di rumah, daerah mana Pak? Gede Bage tepatnya? Penghegar Pernai, Kecamatan Panjilut, kan. Pada tahun lalu saya sempat
mewawancara Pak Ahmad Susila, kebetulan ada produk yang betul-betul laris manis gitu. Nah, boleh ceritain sedikit Pak, bagaimana pada saat COVID ini tahun lalu menghantam hampir seluruh sektor ini ya, usaha. Nah, Bapak merasakan nggak? Terus bagaimana solusinya biar tetap berkembang dan eksis? Iya. Ya, sebetulnya ini dirasakan oleh semua kalangan, termasuk kami adalah pensiunan yang memang memerlukan biaya cukup tinggi untuk khususnya putra saya yang disabilitas. Saya memang merintis ini sejak tahun 2018 sebetulnya. Terasa sekali memang dampak dari pandemi ini gitu kan. Tetapi kita tidak bisa berkeluh kesah, berdiam diri. Ya. Coba kami terus berikhtiar. Kebetulan kami punya banyak komunitas, di samping difasilitasi oleh Dapen Telkom dengan pena usahanya, terus Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Bandung, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung. Kami pun masuk dalam komunitas pembinaan UMKM Panjilkan. Jadi kami sangat banyak beberapa komunitas. Nah, ini menjadi peluang yang sangat bagus untuk kami sama-sama bersinergi. Ya, di samping kami juga selalu meningkatkan kualitas, terutama kerupuk berempah. Bahan bakunya kami koordinasi dengan pihak pabrikan yang awalnya agak tipis, sekarang agak tebal. Itu rasanya padat, mantap gitu. Nah, bumbu rempahnya kita tambahkan lagi, standarisasinya kita tambah lagi. Setelah tes rasa memang lebih enak, ya berarti kita sudah punya kualitas yang lebih lagi. Di beberapa outlet, saya toko Sus Merdeka, kita masih eksis, dan kita punya tempat baru yaitu di Salapak Microsoft, Jalan Insinyur Juanda nomor 10A, Dago. Ya. Informasi dari teman-teman Salapak Microsoft, kerupuk kami ini yang paling laku dibanding dengan produk teman-teman lainnya. Dan sudah ada yang minta, yaitu di Food Sibawe, Jalan Muhammad Toha. Tapi karena memang masih PPKM, itu belum kami lanjutkan. Dan ada beberapa lagi di toko-toko modern yang memang harus kami follow up, tetapi belum kami lakukan. Jadi itu permintaan alhamdulillah cukup banyak, dan reseller pun sudah bertambah lagi. Di Cirebon sudah ada reseller lagi. Resellernya itu bahkan dia di buntut pesantren sebetulnya, tetapi dia pemasarannya meluas kemana-mana. Itu sementara yang perkembangan saat ini. Dan mungkin digenjot juga di online-nya ya? Ya, di online sebetulnya kami secara rutin hanya share-share aja lah. Secara umum komunitas-komunitas yang ada di medsos sudah tahu apa produk kami gitu kan. Di GoFood? Di GoFood ada. Berarti walaupun pandemi masih bisa bernapas gitu ya? Insya Allah kan, kita ikhtiarkan saja ya. Kita selalu ada, dan beberapa kemarin juga kita kirim ke Panjilkan, ke Cimindira, Cimahi gitu. Kita selalu ada, insya Allah masih terus. Bahkan kerupuk berempah ini kita punya yang mentah, sudah racik bumbu. Itu sudah kirim ke Australia kan, dan sudah kirim ke Qatar 2 kali. Gitu. Karena itu dijamin jangka waktunya kuat ya, untuk yang mentah itu. Ya, 1 tahun masih aman. Lebih karena tahun lalu begitu ngobrol-ngobrol belum ada yang mentahnya ya. Ya, sekarang udah ada produk mentah, kemudian dengan kemasan baru ya. Yang cukup menarik juga, selain ada beras, kemudian ada kerupuk udang, ada kerupuk mie rempah, bawang, dan yang tadi yang lebih hebat lagi, keluar produk baru, gulai bulu patin, gulpat. Nah, ini juga luar biasa gitu. Sementara orang berpikir, oh udah eksis di satu produk dulu, ini malah menambah produk. Nah, motivasinya apa sampai keluar ide produk yang baru itu? Sebetulnya potensi yang ada di diri kami itu banyak kan. Kita punya produk unggulan itu empal gentong. Empal gentong itu produk unggulan kita adalah dengan empal iga kan. Empal iga. Itu enak banget, insya Allah enak banget. Dan kami sempat buka di sebelah
Telkom Kota Pusat waktu itu. Dan Pak Muntong ini pernah jadi juara 1 masakan anak-anak SMA negeri di Kota Bandung. Ya. Itu sekitar tahun 2010-an ya. Oh, udah lama juga. Sudah lama, ya? sudah lama. Jadi memang ini potensi yang terpendam, tapi belum saya publish untuk dijual. Iya. Walaupun mie kocok juga enak, mie kocok enak. Enak itu bukan kata saya, tapi memang sudah standar dari teman-teman yang biasa kuliner, dia menyatakan enak. Nah itu yang ke depan akan saya kembangkan. Tapi kalau gulai Hulpat memang saat pandemi keluarnya ya? Ya, saat pandemi kita keluarnya gitu. Di saat memang orang-orang stay di rumah gitu kan, mereka mungkin perlu makanan yang siap kirim gitu kan. Bahkan pelanggan utama ini adalah salah satunya seorang manajer Telkom juga, Kang. Iya, iya. Itu berulang-ulang, dia repeat ordernya sangat sering sekali gitu kan. Sekali pesan itu dia kebetulan di keluarganya itu 5 orang gitu kan. Jadi sekali order itu 5 porsi plus kerupuk mie rempahnya. Itu sering repeat order gitu. Kalau dia tahu empal gentong mungkin pesan juga. Karena sobat semua, saya pun juga konsumen setia dari kerupuk mie rempah maupun Hulpat. Tapi keistimewaannya sebenarnya Hulpat itu apa? Unggulan gulai Hulpat ya. Hulpat itu istilah dari saya hulpatin gitu, orang Sunda bilang Hulpat. Ya. Jadi produk kami itu ada gulai kepala patin, ada gulai daging patin. Kita luncurkan di awal itu gulai hulu dan daging gitu kan. Ya. Umumnya gulai atau ikan patin itu kalau dimasak itu bau tanah atau bau amis gitu kan. Ya. Nah, kami coba dengan pengalaman kami di kerupuk mie rempah, bumbunya itu kami racik dengan bumbu rempah yang akan menghilangkan bau tanah dan bau amis. Ya. Dan alhamdulillah ini produk kami gulai Hulpat ini tidak bau tanah, tidak bau, tidak amis, betul-betul enak. Dan kita selalu mengutamakan ikannya ikan segar gitu kan. Jadi ada nanti kita udah sering kirim keluar kota juga, bukan hanya dalam kota ya. Kita ada perumahan elit di Jakarta, kompleks Mediterania itu, ya. Itu sering repeat order, Kang. Nah kemudian berapa sih kalau harga? Ini harganya sangat terjangkau, Kang. Ya. Jadi gulai hulu patin itu isinya 12, cuma 12.000 yang kepala patin. Nah, yang gulai Hulpat yang daging patin isinya 2 potong, Ya. harganya cuma 19.000. Bisa berdua sama suami istri. Bisa. Kadang-kadang gede juga sih, bisa Gede, sampai kan? seharian dari pagi sampai sore Iya. baru habis ya. Bahkan di Tambul juga enak, Kang. Iya, iya, iya. Di Tambul itu di cemilan juga itu enak Iya, gitu. iya, iya. Nah, luar biasa idenya. Sampai terpikir gitu menciptakan satu produk baru. Nah, tapi sampai sekarang perkembangannya berarti bagus ya. Diluncurkan tahun kurang lebih berapa bulan yang lalu, Pak? Sekitar 6 bulan lah ya, sekitar 6 bulan 7 bulan lah. Masih konsisten terus memproduksi. Masih ya? ya. Masih. Jadi kita ada produk yang hangat itu ya biasanya permintaan khusus dari dalam kota, termasuk yang manajer Telkom. Memang itu pasangannya luar biasa, begitu makan gulai Hulpat langsung pakai kerupuk mie rempah. Wah, itu ini mantap. pas gitu. Nah ini resepnya memang rahasia, tapi itu berkat kehebatan sinergi antara bapak sama ibu Ya, ya. betul, betul. Trik yang singkat lah, tips yang singkat bagaimana bisa tetap eksis di masa pandemi ini. Mungkin apa yang harus dilakukan nih pada segenap yang milenial maupun yang pensiun mau usaha maupun yang sedang berusaha. Jadi kami ini termasuk seorang yang usianya ya usia purna ya, Ya, banyak diundang oleh komunitas untuk webinar gitu kan. Banyak sekali yang mengundang kami gitu kan. Dan mereka itu mengundang itu usianya antara 18 sampai 27 tahun, Kang. ya, Mereka adalah pengusaha-pengusaha muda yang masih energi gitu. Jadi kalau kami webinar itu kami yang merasa paling muda gitu kan. ya, ya. Oh, teman-teman itu muda-muda sekali, Kang. Muda sekali. Tapi kami berbaur dengan mereka senang, kami juga senang gitu. Jadi udah jadi suhu dong, Pak. Nah tipsnya apa nih buat banyak yang kalau memang banyak orang muda? Saya pikir begini, saya selalu menghargai pendapat maupun saran masukan dari teman-teman yang muda-muda. Dan mereka juga alhamdulillah mendengar saya yang sudah usia segini gitu kan.
Jadi kami saling menimba ilmu, mereka memberi ilmu yang Ya. kekinian, dan saya mungkin memberi masukan pengalaman saya. Jadi berbagi ilmu itu penting. Kemudian meskipun dari anak muda banyak hal yang positif gitu. Betul Kang, Ya. betul. Jadi dari manapun ilmu bisa didapat gitu. Iya, Kang. Untuk mengembangkan bisnis kita. Betul. Nah, ini prospek ke depan yang belum menentu nih Pak. Iya. Dengan PPKM ini. Iya. PPKM kan agak membelenggu kegiatan kita gitu Iya. ya. Nih, Bapak solusinya apa nih? Siasatnya gitu Iya. untuk kedepannya. Betul. Kalau saya sih selalu optimis Kang. Ya. Saya tidak pernah pesimis, karena dalam diri kami gitu kan, prinsip kami itu dua Kang. Ikhtiar diiringi doa. Iya, ya. Cukup. Selebihnya hak prerogatif Allah yang akan memberi rezeki. Iya. Itu yang kuat mendasar pada diri kami. Jadi bagaimanapun kendala, tantangan, saya tidak pernah pesimis. Iya. Saya selalu optimis. Jadi selama kita ikhtiar, selama kita bergerak diiringi doa, insya Allah Iya. jalan sangat lebar itu. Itu Kalau modal utama. ancamannya memang nyawa sekarang ya, karena COVID ini tuh sebab sini takut, sebab sini agak Iya. takut. Gimana nih supaya tetap kita sehat? Prinsip gini. Dua, ikhtiar lahir batin ya. Lahirnya artinya kita ikhtiar sehat. Prokes ikuti kita, karena memang ada nyatanya. Nah, kita berjemur, kita cukup asupan makanan yang bergizi. Iya. Dalam petik bukan mahal ya, tapi Ya. bergizi gitu kan. Saya coba selalu minum air hangat gitu kan. Saya selalu berjemur gitu kan. Sama keluarga. Sama keluarga bergilir. Bahkan saya punya anak yang disabilitas ini, tiap jam 9 saya keluar rumah berjemur. Ini ya. Denny itu sampai jam 10 1 jam itu. Dan alhamdulillah lingkungan yang banyak terpapar gitu, banyak isoman. Kami bertahan ya. Dilindungi Allah lah, maksudnya bukan sombong, tapi kami ikhtiar, kami minta perlindungan sama Allah. Berupa tegurannya. Ya, itu ujian kan. Ujian. Nah, itu ujian dan negara. Ujian.